Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah. Wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khairi wa tiqa'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-11 ya daripada kitab Takrirat Sadidah ini. Alhamdulillah yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal apa? Sudah selesaikan masalah khisalul fitrah ya, sudah selesai semua. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya yaitu apa? Tentang furudul wudu. Tentang furudul wudu. Di dalam mazhab Syafi'i sama saja ada rakab furud, wajib, rukun itu sama, tidak ada masalah. Di dalam semua bab saya kira hampir sama, kecuali di dalam bab haji saja. Di dalam haji dibedakan antara wajib dan fardu, itu berbeza di dalam mazhab Syafi'i. Bukan karena apa, tetapi karena makna yang lain. Di dalam mazhab Hanafiyah, Anda akan tengok fardun itu, furud itu maknanya dalilnya qot'i. Tapi kalau wajib dalilnya tak qot'i. Jadi sholat 5 waktu itu fardu. Karena dalilnya qot'i. Sholat witir itu wajib. Menurut mazhab Hanafi wajib. Dalilnya tak qot'i. Saya rasa di dalam ahli sunnah sampai di dalam mazhab Syafi'i ada mirip-mirip semacam itu. Tapi daripada aspek haram. Jadi kalau haram itu dalilnya qot'i, ada lagi makruh karohatu tahrim itu dalilnya tak qot'i. Ala kullin. Di sini maknanya furudul wudu adalah arkanul wudu. Arkanul wudu sittatun, arba'atun sabatat. Furudul wudu sittatun, yang 4 sabatat bil Quran. Ada 4 rukun itu ada diambil daripada Al-Qur'an, 2 daripada sunnah. Yang pertama adalah ghuslul wajh wa ghuslul yadaini, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua tangan. Anda akan melihat di dalam rukun wudhu ini, Anda akan melihat perdebatan yang sangat intens antara Syafi'i dan Hanafi. Anda kalau belajar fikih muqarron, masalah wudhu ini termasuk subjek-subjek yang mesti Anda pelajari. Karena di dalam masalah ini ada perdebatan yang sangat intens antara Syafi'i dan Hanafi terutama ya. Dan dalilnya Syafi'i di dalam masalah wudhu ini, wallahu a'lam saya kira sedikit kuat daripada dalilnya Hanafi. Kama saya tiba ada qolin. Jadi tidak. Wa tartib wal aslu fihi qauluhu ta'ala wa ithnani thabata wa ithnani bis sunnah, dan 2 dengan sunnah. Apa itu an-niyah wa tartib? Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dan apa dalil yang mewajibkan wudu? Asal itu adalah dalil. Al asal fil wudu ay ad-dalil al mujib lil wudu. Dalil yang mewajibkan wudu itu apa? Adalah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Idza qumtum maknanya idza aradtum. Idza kalau kamu menginginkan untuk sholat, maka tengok fagsilu. Basuhlah muka. Niatnya mana? Ada niatnya di sini? Tidak ada. Lah kalau Anda wudu, wajib niat apa tidak? Wajib kan? Allah mewajibkan niat? Tidak. Tuh, Anda ini mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Tengok. Dalilnya apa namanya? Hanafi. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, apa? Usaplah kepala kalian. Wamsahu biru, hati-hati kalau kata bi ini hati-hati ya. Bi ini ada bom atom di dalamnya. Benar, ada bom atom di dalamnya. Ini Oppenheimer ini. Oppenheimer ini
ada khilaf yang dahsyat di kata-kata bi. Nanti bila-bila saya jelaskan. Biru usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai bulu kaki apa? Buku lari. Buku lari, nah, kayak buku lari. Orang Indonesia cakapnya mata kaki. Orang Malaysia buku lari. Tertib mana? Tidak ada tertib. Apalagi Allah dalam Al-Quran cakapnya fagsilu wujuhakum, wujuhakum wa dan ilal marafiqi wa dan. Apakah dan menunjukkan tertib? Kalau saya cakap datang Ammar dan Muhsin, apakah maknanya Ammar dulu kemudian Muhsin? Dalam bahasa Arab semacam itu, dalam bahasa Arab. Tidak, kadang-kala Ammar dulu, kadang-kala Muhsin dulu, kadang-kala bersama-sama. Maknanya kata-kata waw tidak menunjukkan itu adalah tertib. Disinilah geramnya Hanafi dengan Syafi'i karena mewajibkan tertib. Yakni kalian ini mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Syafi'i loh, iya kalau Anda tengok daripada Al-Quran macam itu. Tapi apakah Islam itu hanya Al-Quran saja? Tidak ada perkara-perkara yang lain. Loh, kan saya cakap. Memang tertib dan niyah itu bukan daripada Al-Quran, itu daripada as-sunnah. Kama qala sahibu sofwati zubat furuduhu niyatu waqsil wajhaka wa ghuslu karrijlaini ma'mirfaqika. Ma'mirfaqika wa masu ba'di ra'si thumma ghusl wa umrijlaika ma'ka'baika wa tartibutum. Semuanya ini adalah dalil, bukan dalil ya. Ini apa yang dikatakan oleh Sahibu Zubat tentang furud-furud wudu. Syarhul furud al-awal adalah niat. Yang pertama adalah apa namanya nih? Niat. Diambil daripada mana niat itu? Syafi'iyah ambil daripada hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Di dalam niat ini ada pembahasan namanya muta'allaqatun niyat. Muta'allaqatun niyat ini adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan niat. Ada sekitar 7 hukum yang berkaitan dengan niat, dan ini muhim jiddan ya. Ini muhim jiddan. Sebagian ustadz mengatakan ini adalah syurutun niat, bukan. Atau ahkamun niat, bukan. Tapi sefa'udon, hibarnya sefa'udon, muta'allaqatun niyat. Apa itu muta'allaqatun niyat? Makna muta'allaqatun niyat adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan niat. Ada 7 perkara. Apa itu? Sab'u su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman faza biha wala wasan. Ada 7 soalat yang ada di dalam niyah yang datang kepadanya 7 ini wala wasan. Dia tidak akan, wasan ini ngantuk. Wasana yasinu sinah la ta'khuduhu sinatun. Allah itu tidak mengantuk atau apalagi tidur. Apa saja? Hakikatun. Hakikatnya niat itu apa? Hukmun. Hukumnya niat, tempatnya, waktunya, caranya, syaratnya, maksud. Hasan ini tidak ada maknanya. Dibilang itu takmilatun lil bait. Takmilatun lil bait. Sekarang kita akan bahas satu persatu taklikannya. Hakikatuha. Hakikatnya niat adalah qasdu syai'i muqtarinan fi fi'lih. Anda bermaksud sesuatu dan maksud Anda itu bersamaan dengan perbuatan Anda. Yang namanya niat mesti bersamaan dengan perbuatan, bukan sebelum perbuatan atau lepas perbuatan. Hati-hati. Niat sebelum bukan, setelah bukan. Yang namanya niat mesti bersamaan. Sebelum niat, sebelum perbuatan itu namanya azm. Azm ini tidak dijadikan, tidak boleh menjadi niat. Kecuali di dalam satu perkara. Apa itu? Apa? Sahih puasa. Karena memang tidak bisa bersama-samaan niat dengan puasa. Niat di dalam puasa sebelum puasa. Yang lainnya semuanya mesti bersamaan dengan ibadah. Nanti saya yakini di dalam babul sholat. Bersamaan itu bersamaan urfi atau bersamaan hakiki di bab di bab sholat nanti insyaallah. Wa kharaja bi hadza ta'rif al-azm. Apa azm itu? Fa huwa qasdu syai'i ma'a adami iqtiran bi fi'li. Azm itu Anda bermaksud sesuatu tapi tidak bersamaan. Dan tidak bersamaan itu kan bisa sebelum bisa sesudah, tapi azm itu sebelum. Hukumnya apa? Hukumnya niat. Hukumnya niat itu biasanya dia itu adalah wajib. Biasanya adalah wajib.
biasanya niat adalah wajib. Ada beberapa ibadah yang tidak wajib nih niat. Apa itu? Mandikan mayit. Memandikan mayit wajib apa tidak? Fardu kifayah kan? Niatnya sunnah. Karena itu boleh memandikan mayitnya orang muslim, orang kafir tidak ada masalah. Karena niat hukumnya sunnah. Memandikan mayit wajib, niatnya sunnah. Mewudukan mayit sunnah, niatnya wajib. So, niatnya wajib. Kharaja bihi ghuslul mayyit faniyatuhu mandubatun lil ghusil. Niatnya mandubah untuk ghusil. Kenapa ya? Karena memandikan mayit itu maksudnya bagaimana Anda itu membersihkan mayit. Anda niat atau tidak niat bersih tak mayitnya? Bersih. Tempatnya di mana? Al-qalbu, tempatnya niat itu adalah hati. Dan melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Untuk apa melafatkan niat? Agar lidah membantu hati. Lidah membantu hati. Ini nanti bila-bila akan masuk, akan datang permasalahan pelik ya. Tapi Anda ingat bahwasanya kalau Anda mendengar orang usolli fardhu dhuhri, belum tentu sholatnya itu duhur. Ya. Karena kalau lafadznya usolli fardhu dhuhri, niatnya usolli fardhul asri, yang menang adalah niatnya, yang penting adalah hatinya. Karena mungkin niat di hati bertentangan dengan apa yang ada di lidah. Ketika bertentangan, yang menang adalah yang ada di hati. Karena yang ada di lidah tugasnya hanya membantu hati saja. Anda ingat-ingat itu. Nanti bila-bila mungkin akan datang permasalahan yang sedikit pelik, ingat permasalahan ini. Bahwasanya lidah hanya membantu hati. Ibroh hakikiyah dengan yang mafil qalb, walaysa mafil lisan. Wahabi mengatakan bahwasanya niat dengan talafut bin niat itu bid'ah. Kalau dia mengatakan bid'ah, maknanya tidak pernah belajar madhab Syafi'i. Imam Nawawi di dalam Matnul Minhaj mengatakan wat talafut biha sunnah. Imam Nawawi, yakni anta lebih mengetahui madhab Syafi'i daripada Imam Nawawi, yakni Imam Nawawi murajjihul madhab. Mujtahidul tarjih, mujtahidul fatwa. Confirm beliau lebih mengetahui mazhab Syafi'i daripada Adghathul Ahlam, daripada ruwaibidah yang mengklaim bahwasanya mereka itu mengetahui mazhab Syafi'i, karena pada zaman ini sedang tren mazhabnya Wahabi, akidahnya Taimi, fikihnya Syafi'i, sedang tren. Jadi kalian jangan jangan terkejut kalau banyak Wahabi mempelajari mazhab Syafi'i. Di Malaysia ada, saya pernah jumpa beberapa kali. Wahabi. Tapi madhabnya Syafi'i. Saya tak tahu sedang tren macam mana itu. Biasanya kalau madhabnya Wahabi, fikirnya Hambali. Atau lafik halahu, fikirnya Muqarron. Akhir-akhir ini lebih ke fikih Syafi'i. Waktuha inda ghusli awwali juz'in minal wajh li annal ibrata bil furud. Waktunya adalah ketika Anda membasuh wajah, bukan membasuh wajah di bagian pertama daripada membasuh wajah. Contohnya kalau Anda ambil air dari sini. Kalau seumpamanya Anda niatnya ketika di sini, yang sah membasuh wajah sini saja. Anda kena mengulangi membasuh wajah tanpa niat di sini. Karena di mana niat itu ada, disitulah Anda dianggap awal membasuh wajah. Bukan banyak ustadz memahami semacam ini. Membasuh wajah karena di awal wajah. Tidak semacam itu. Memahami ibadah tidak semacam itu. Maknanya niat itu mesti di awal wajah. Maknanya adalah apa yang Anda lafadzkan di dalam niat. Maksudnya waktu di mana Anda melafatkan niat di dalam membasuh muka, yaitu yang dianggap awal wajah. Jadi kalau niatnya itu di mulut, ya awal wajah itu mulut. Maknanya mulai atas mulut itu belum ada niatnya. Jadi hanya dianggap membasuh muka biasa, bukan membasuh muka yang dia itu adalah rukun daripada wudu. Jadi Anda cuma cukup membasuh muka daripada sini tanpa niat, karena niatnya sudah ada di mulai mulut. Semacam itu memahami ibarat itu, hati-hati. Banyak orang tak paham. Tersilah paham.
Kenapa saya cakap waktuha ini? Kan ada mahaluha, kemudian zamanuha. Zamanuha awalul ibadat, dan daripada awalul ibadat as-shaum wa zakat wal udhiyah. Maknanya puasa tidak mesti niatnya awal ibadah, dan zakat tidak mesti awal ibadah. Kan awal ibadah kan ketika Anda membagikan zakat kan. Anda boleh zakat sebelum Anda membagikan. Anda boleh niat zakat sebelum Anda membagikan. Ketika Anda membagikan tidak perlu zakat. Begitu pula ketika Anda udhiyah menyembelih kurban. Udhiyah itu kurban. Anda tidak perlu untuk niat di awal. Anda boleh ketika beli Anda niat, kemudian Anda wakilkan kepada orang lain, aku wakil kepada kamu, kamu yang niat. Tidak ada masalah itu. Ayo. Faniyatu fiha laisat muqtarinatan fi awal ibadah. Yakni litashil, untuk mempermudah niat di dalam 3 perkara ini tidak di dalam awal-awal ibadah. Bagaimana kaifiyatuha, bagaimana cara untuk berniat berbeda dengan perbedaan ibadah. Yakni kalau di wudu, nawaitu fardhul wudu atau nawaitul wudu cukup. Di dalam sholat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri. Di dalam haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, terpulang kepada ibadah masing-masing. Surutnya ada sitah. Syarat-syaratnya niat ada 6. Yang pertama adalah Islamun nawi. Yang berniat itu harus muslim. Tidak boleh ketika Anda berniat Anda itu bukan muslim. Karena itulah orang non-muslim tidak bisa untuk beribadah. Karena di antara furud di dalam beribadah itu adalah niat, dan di antara syaratnya niat adalah muslim. Lah kalau Anda anak sholat, tapi dia tidak muslim, loh bagaimana? Karena niat itu Anda berniat bahwasanya ini adalah ibadah. Ibadah maknanya menyembah Allah. Lah bagaimana Anda mau menyembah Allah kalau Anda tidak meyakini Allah itu adalah Tuhan? Ada semacam tanakut, ada semacam kontradiksi antara Anda beribadah dan Anda itu non-muslim. Ada semacam kontradiksi. Karena itu tidak sah untuk niat. Fala tasihun niyah min kafirin. Tidak sah niat untuk kafir, kecuali dalam beberapa case. Yang pertama adalah ghusl kafirah. Di dalam Islam diperbolehkan seorang muslim menikahi perempuan yang non-muslim. Di dalam Syafi'i, khusus dalam Syafi'i, saya tidak tahu dalam mazhab yang lain ya. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab. Afdol jumpa perempuan namanya Lydia. Masya Allah. Namanya Lydia ini Nasroniyah. Subhanallah. Cinta itu buta. Akhirnya si Afdol ini jatuh cinta kepada siapa? Namanya Lydia. Datang ke maknya, oh nak, anakku ini bukan muslimah, anakku ini Nasroniyah, tak apa-apa. Anakku ini di dalam Islam diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang tidak muslim, terutama ahli kitab. Apa itu ahli kitab? Nasroniyah dan Yahudiyah. Dengan beberapa syaratnya. Yakni ala kullin Lydia memenuhi syarat. Dinikahilah oleh Afdal. Oke, setelah Afdal ini, setelah menikah, yang namanya perempuan kan ada haidnya kan. Nah, ketika dia haid, perempuan ini haid, tidak boleh dijima sampai dia itu mandi wajib. Tidak dijima sampai dia itu mandi wajib. Dan mandi wajib karena ada niatnya, dan dia non muslim, macam mana untuk niat? Di sini exception. Diperbolehkan dia mandi wajib dan dia berniat, atau mungkin afdal yang meniatkannya. Ghuslul kafirah min haidin wa nahwihi, untuk menghalalkan bagi haliliha, bagi suaminya yang muslim, wa huwa zaujuha au sayyiduha, atau sayyidnya, maka diperbolehkan daripada niyah itu walaupun dia tidak muslimah. Maknanya tidak apa-apalah niat. Anda hanya mandi untuk menghalalkan saya menjima Anda, itu saja. Tapi itu bukan ibadah. Karena mandinya Anda itu ya ta'alaq dengan haknya suami atau haknya sayyid untuk menjima Anda. Yang kedua, syaratnya niat adalah tamyiz. Tamyiz ini al-aql, berakal. Wal mumayyiz, definisinya mumayyiz ada banyak, tapi yang muktamad ini, orang yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Maka tidak sah daripada budak yang masih belum mumayyiz dan orang gila, kecuali dalam 2 masalah. Wudu usobili tawaf,
Kalau seumpamanya Sobi itu nak tawaf, jadi Ainuddin berhaji dengan anaknya masih umur 3 tahun. 3 tahun, anta yang mewudukannya. Maka walinya berniat atasnya. Kenapa? Karena dia tidak akan sah tawafnya kecuali dengan wudhu, sedangkan dia masih belum mumayyiz. Yang meniatkan wudhunya adalah walinya. Wala yasihu illa bil wudhu wa niyah min furudil wudhu. Yang kedua, ghuslu zaujatil majmunah. Masya Allah. Ainuddin pun menikah. Nak menikah dengan siapa? Nak menikah dengan siapa? Dengan Siti. Siti ini gila. Gila. Jangan Siti lah, nama-nama muslimah, nama-nama yang kafir yang gila. Siapa nama-nama yang kafir? Lydia lagi, ya Allah Lydia. Jangan tertawa Ustaz Husin. Lydia, si Ainuddin jatuh cinta dengan Lydia. Cinta itu buta. Ternyata si Lydia ini gila. Datanglah ke rumah orang tuanya Lydia, nak meminang Lydia, nak anakku ini gila, tidak apa-apa. Saya pun juga gila. Saya pun juga gila. Gila apa engkau nak gila cinta? La haula wala quwata illa billah. Akhirnya sudahlah karena menikah. Akhirnya menikah. Biarlah anta menjimak istri anta yang gila. Istri anta yang gila apa namanya? Haid. Mandinya macam mana? Anda yang meniatkan. Ayo. Fayanwi anha zaujuha. Dibilang agar halal dia mandi, dan mandi itu yang kena niat adalah suaminya. Saat yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Orang itu yang nak berniat mesti tahu apa yang dia niatkan. Wa huwa an yakuna indahu ilmun bi kaifiyatil ibadah allati sayuwajjiha. Ketika Anda itu berniat, Anda mesti tahu ibadah apa yang Anda lakukan. Sholat, Anda mesti tahu apa itu sholat. Saya nak haji, Anda mesti tahu apa itu haji. Apa ya haji itu ya? Tak tahu afdol haji, saya pun ikut haji. Engkau ada uang nggak? Uang banyak. Saya nak ikut afdol haji, saya kira macam sedap kok itu haji kok. Haji itu bukan makanan tau. Haji itu ibadah. Kenapa? Jika dia semacam itu, niatnya tidak sah, dia mesti tahu apa yang dia niatkan. Mana? Adamul ityan bima yunafiha. So, Anda tidak boleh ketika Anda berniat, Anda tidak perbolehkan untuk melakukan sesuatu yang menafikan niat, sesuatu yang bertentangan dengan niat. Tuh, tengok. Dia bukan sesuatu yang membatalkan wudhu, tidak. Dia bertentangan dengan niat. Apa di antara sesuatu yang bertentangan dengan niat? Murtad. Murtad membatalkan niat karena tidak sah niat dengan kafir. Tapi murtad tidak membatalkan wudhu. Anda mesti paham itu. Jadi ada orang wudhu kemudian murtad. Lepas 1 jam balik Islam lagi menyesal. Boleh tak dia langsung sholat tanpa wudhu? Boleh, tidak ada masalah. Karena murtad tidak membatalkan wudhu, tapi murtad membatalkan niat. Ketika niatnya itu batal, ya Anda wajib niat ulang. Ayo. Tadi ada mulityan biman yunafiha ka'anna wal wudu'a wartada asna'ahu au a'rada anhu au a'rada anil wudu. Tengah-tengah wudu malah. Itu namanya yunafin nih ya. Jadi tengah-tengah apa namanya? Tengah wudu, sudah membasuh muka, sudah membasuh tangan. Malas. Lepas 2 jam nggak wudhu balik. Dan dia masih belum batal. Apakah dia perlu mengulangi daripada awal atau meneruskan daripada mengusap kepala? Cukup meneruskan daripada mengusap kepala, tapi kena niat lagi. Kena niat lagi ketika mengusap kepala. Bahwasanya ini adalah mengusap kepala untuk wudhu. Karena wudhunya yang awal, tengah-tengah itu masih belum batal lagi. Begitu pula kalau di tengah-tengah dia itu murtad, kemudian balik lagi, kena meneruskan daripada tempat dia murtad, wa na'udzubillah, tapi kena mengulangi niat. Karena murtad dan malas untuk meneruskan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Saya malas wudhu. Kenapa ya saya wudhu ya? Lepas Anda wudhu, Anda cakap Anda malas, tidak batal wudhu Anda. Tengah-tengah wudhu, Anda cakap Anda malas, tidak batal wudhu Anda. Yang batal adalah
niat. Hati-hati, banyak orang salah sangka. Yunafiha dikira yunafil wudu, bukan. Yunafin niyah. Karena niat itu adalah sebuah keinginan kolbu yang dia itu kena ada terus ketika Anda itu wudu. Setelah wudu tidak ada masalah. Maknanya niat diperlukan Anda tetap azam untuk meneruskan apa yang Anda lakukan sampai wudu itu selesai. Dan yang menafikan niat adalah menafikan keberlangsungan niat ini secara secara berkesinambungan, secara berterusan selama Anda itu wudu. Maknanya di dalam 5 menit Anda wudu itu, Anda tidak boleh untuk menafikan niat. Anda tidak boleh memotong keinginan Anda untuk menyelesaikan wudu. Itu namanya yunafi niyah. Wa ada muta'liqi qatiha bi syai'in. Saat yang kelima, Anda tidak boleh untuk menggantungkan, memutus niat dengan sesuatu. Kalau fulan datang, maka aku akan membatalkan wuduku. Tidak boleh. Ketika semacam itu, niat Anda tak sah. Kenapa? Karena yang namanya niat itu mesti jazm. Tidak boleh jika semacam ini, semacam itu. Itu menafikan apa? Kejazman niat. Itu menafikan kepastian niat. Harus yang pasti-pasti. Kalau tidak pasti, itu namanya PHP. Pemberi harapan palsu. Wa ada muta'liqi qatiha bi syai'in. Ka'anna wa fi sholati annahu sayaqta'uha idza ja'a fulan. Kalau Faiz datang, maka sholat ini akan saya batalkan. Kalau Faiz datang. Ternyata Faiz tak datang. Apakah sholatnya batal? Batal. Walaupun tidak datang. Walaupun dia tidak datang. Kenapa? Karena syaratnya niat tidak boleh untuk digantungkan atas sesuatu. Tidak boleh semacam itu. Walaupun dia tidak datang. Karena menunjukkan Anda itu sholat, tidak pasti Anda sholat. Ayo. Fala tasihun niyah wa sholatu wa in lam yaqta'ha, maka niatnya tidak sah, dan secara otomatis kalau sholatnya tidak sah, niatnya tidak sah, dan secara otomatis kalau niatnya tidak sah, sholatnya pun juga tidak sah, walaupun dia tidak membatalkannya karena Faiz tidak datang. Ayo. Yang keenam, tahakkukul muqtadi. Tahakkukul muqtadi maknanya di dalam wudu Anda mesti yakin apa yang menjadikan Anda itu wudu. Maknanya Anda mesti yakin hadas. Anda wudu untuk apa? Anda wudu karena apa? Karena hadas kan? Lah, hadas itu mesti yakin. Maknanya tahakkukul muqtadi, Anda mesti yakin apa yang menyebabkan Anda itu wudu. Kalau Anda tidak yakin, itu tidak cukup untuk wudu raful hadas. Bagaimana itu? Contohnya kalau Anda tidak yakin, saya ini batal apa tak ya? Macam batal, macam tak. Tapi tadi saya punya wudu. Tapi saya macam batal. Okelah saya wudu. Wudu Anda setelah Anda ragu kalau Anda batal. Maknanya Anda tidak yakin Anda itu ada hadas. Akhirnya Anda wudu. Wudu Anda ini dianggap wudu sunnah. Karena Anda tidak yakin batal. Muskilah. Oke, tidak ada masalah. Lepas 2 jam Anda yakin Anda batal. Lepas 2 jam Anda baru ingat. Ternyata tadi saya itu terkentut. Saya dikejar anjing, saya lari, saya terkentut. Apakah cukup wudu yang saya lakukan dalam keadaan saya ragu untuk mengcover keyakinan yang datang setelah itu? Tidak boleh. Tahakkukul hadas minal wudu. Maknanya Anda itu yakin kalau Anda itu hadas daripada wudu. Maka tidak sah wudu itu dengan taraddud. Kama idza arada an yatawaddo syakan fil hadas. Seperti orang dia itu ingin wudu dalam keadaan dia itu ragu, dia itu berhadas atau tidak. Kemudian setelah dia itu wudu, bana. Ternyata dia baru ingat bahwasanya dia itu punya hadas. Jadi ketika dia wudu dia ragu. Padahal fi nafsil amr ketika dia wudu dia itu memang benar-benar berhadas. Dia cuma tidak ingat. Wudu yang dia lakukan dalam keadaan ragu tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Karena niatnya ketika dia itu ragu dianggap wudu sunnah. Padahal fil hakiki mestinya dia itu wudu mengangkat hadas. Akan tetapi ketika dia berniat, dia ragu. Keraguan ini tidak bisa mengcover keyakinan. Karena itu niatnya tidak sah, dia mesti mengulangi wudu
laki. Fala yasihhu wudu'uhu wa sayati tawdihuhu fi syurutil wudu'. Sayati tawdihnya di dalam syurutil wudu'. Akan penjelasan ini akan lebih detail lagi ketika masuk di dalam syurutul wudu'. Syurutul wudu' ya bukan syurutun niyah. Hati-hati. Macam inilah yang saya kira apa itu namanya? Fikih itu terlampau banyak apa namanya? Terlampau banyak tafri'atnya. Loh kan syurutul wudu'. Kenapa tak di sini? Ya namanya juga syurutul wudu. Ini syurutun niyah. Kadangkala ada satu masail, ada hubungannya dengan niat, ada hubungannya dengan wudu. Disebutkan di niat simpel, nanti lebih jelasnya dalam syurutul wudu karena memang disitulah tempat penjelasannya secara hakiki. Tempat penjelasan secara hakiki ini di dalam fikih dinamakan madonul masalah. Hati-hati Anda. Madon masalah adalah tempat disebutkannya masalah. Orang ahli fikih, para habaib zaman dahulu, ketika mengajarkan, ketika dikatakan, oh anak saya ini fakih, fulan ini fakih, habib ini fakih. Maknanya apa? Bukan hanya dia itu mengetahui qawaid fikih, tidak cukup itu. Apa? Ya arifu madonal masalah. Dia mengetahui tempat di mana masalah ini biasanya disebutkan. Jadi kalau Anda kadangkala Anda tanya dengan saya, Habib hukumnya masalah ini apa? Saya tidak tahu. Tapi kalau memang fuqaha menjelaskan masalah ini, tengok di bab fulani. Tengok. Karena tidak akan mungkin dibahas kecuali di bab fulani. Di bab fulani. Itu namanya madonul masalah. Fakih mesti mengetahui madonul masalah. Kalau tidak jadi fakih. Dan ini tidak mudah. Anda kena banyak-banyak apa namanya? Mumarosah. Kena banyak-banyak praktikal. Nak tahu madonul masalah, nanti lepas kitab ini, nanti sudah sampai kitab yang lain, Anda baca banyak, sudah sampai minhaj. Minhaj itu Anda benar-benar baca, pada saat itu Anda akan mengetahui madonul masalah. Ayo, Anda kok tengok mufti-mufti tarim itu, madon masalah itu sudah macam makanan dia hari-hari ya. Saya ini, suf ikra fi bab kada, fi fasal kada. Kalau fuqaha menjelaskan masalah ini, biasanya di bab itu. Fiklan saya baca ada. Saya baca ada. Mereka ada apa namanya? Dah tahu dah ada dia punya apa? Experience, dah punya experience dah. Yang nomor 7, maksuduha. Apa maksud daripada niat tamyizul adah anil ibadah? Membezakan mana adat, mana ibadah. Membezakan mana adat, mana ibadah. Seperti mandi Jumat. Loh, mandi Jumat itu macam mandi biasa. Bila-bila Anda itu mandi tanpa niat tidak ada pahalanya. Mandi biasa dan mandi Jumat caranya sama. Yang membedakan ini mandi Jumat dan membedakan ini mandi biasa bukan harinya. Kadang di hari Jumat Anda mandi tapi bukan mandi Jumat. Mandi apa? Mandi junub dengan istri Anda. Mandi saja. Ada lagi mandi yang haram. Apa? Mandi tidak prepare dating. Nah, itu mandi yang apa namanya? Itu mandi yang haram. Datingnya sudah haram. Mandinya juga haram. Yang membedakan apa? Sama saja. Caranya juga sama. Yang membedakan adalah apa? Niat. Membedakan mana adat, mana ibadah. Dan membedakan marotibul ibadah. Seperti mandi Jumat sunnah. Wa ghusli tabarrud. Mandi untuk fresh. Anda kalau mandi fresh kan? Mandi fresh tidak ada pahalanya. Mandi Jumat ada pahalanya. Adatan. Yang membedakan antara keduanya itu adalah niat atau membedakan marotibul ibadah. Yang namanya ibadah sama-sama berpahala, tapi perpahala itu berlevel-level. Sama seperti pedas. Pedas itu berlevel-level. Anda membeli nasi goreng, ada yang pedas giler, pedas gila, ada yang pedas biasa. Sama-sama pedasnya. Pahala pun juga sama, dosa pun juga sama. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada pahala kecil, ada pahala yang besar. Pahala wajib 70 kali lipat daripada pahala sunnah. Yang membezakan pahala itu apa? Kalau Anda sholat 2 rakaat, atau saya sholat 2 rakaat, mandi janabah dan mandi sholat Jumat. Mandi janabah lebih banyak pahalanya daripada mandi sholat Jumat. Oh, macam iya, banyaklah jima istri Anda. Pahala Anda semakin banyak karena Anda lebih banyak mandi apa? Janabah. Yang membedakan ini mandi janabah, ini mandi Jumat, apa? Nih,
Niat. Sama-sama dua-duanya sama-sama ibadah, tapi mempunyai dua level yang berbeza. Jadi Anda kalau memahami fikih semacam ini, mudah aja. Pahala itu berlevel-level, dosa itu berlevel-level. Karena itu ada yang namanya wajib, sunnah pun berlevel-level. Ada yang namanya sunnah biasa, ada yang namanya sunnatun muakkadah kan. Dosa pun berlevel-level, ada yang namanya dosa kecil, ada yang namanya dosa besar. Kalau Anda memahami hal semacam ini, mudah aja fikih itu. Bagus bil janabati wajibun wa ghusl jum'ah sunnatun. Ayo. Nah, kita ke atas waktunya. Waktu daripada niat itu ketika Anda itu membasuh awwalu juz'in minal wajh. Karena kenapa? Li'annal ibrah bil furud. Dibilangkan niat di awal ibadah. Awal ibadah itu dengan sunnah atau dengan kewajiban. Dibilang awalnya dengan wajib, walaupun Anda boleh niat ketika sunnah, boleh. Maknanya kan sebelum Anda membasuh muka kan ada membasuh tangan dulu, ada berkumur-kumur dulu. Anda diperbolehkan untuk niat ketika itu. Tapi tidak wajib. Wajibnya niat adalah ketika apa? Membasuh muka. Yang kedua, ghuslul wajah. Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah. Kenapa kok dikatakan ini nih? Kenapa dikatakan wajah? Li'annahu taqa'u bihil muwajah. Muwajah itu berhadapan-hadapan. Anda berhadapan-hadapan dengan bontot ya? Tidak berhadapan-hadapan dengan muka. Muwajah itu berhadapan-hadapan. Dikatakan ini adalah wajah karena dengannya Anda berhadapan-hadapan. Bahasa Arab berhadapan-hadapan itu muwajah. Karena itu dikatakan ini adalah wajah. Li'annahu taqa'u bihil muwajah. Ayo. Hadduhu, wajah itu mempunyai batas tul, ini panjangnya, ini lebarnya. Dikatakan para fuqaha, di antara sesuatu yang panjangnya lebih sedikit daripada lebarnya adalah wajah. Satu jengkal, ini lebih daripada satu jengkal. Ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban ila muntahal lihyain. Panjangnya wajah itu manabitu syar, tumbuhnya rambut, ghaliban, tempat tumbuhnya rambut biasanya tumbuh rambut di mana? Di sini toh, dari sini. Karena ada laki-laki itu tumbuhnya rambut tuh di sini, yang kita kenal dengan nama botak. Orang-orang botak, orang-orang katakan profesor itu, kan rambutnya sempit ini kan, sini tidak ada rambutnya. Oh, maknanya wajahnya kalau uduk sampai sini, tak ada sampai situ. Anda itu tidak biasa, Anda itu luar biasa. Tolak ukur wajah terhadap biasa. Tengok semua di sini, yang saya tengok yang hadir yang buka kamera, semua rambutnya apa namanya di sini kan. Sama lehyen tuh sini. Lehyen adalah tulang yang di tulang itu, di bagian itu tumbuh janggut. Tak tahu ini apa namanya. Dagu, ayo lehyen tuh dagu. Sampai dagu. Ayo aradon mabainal udunain. Antara dua telinga sampai sini apa? Luasnya sampai sini. Terus apa hukum membasuh syu'ur, rambut-rambut bulu-bulu yang ada di wajah? Bulu-bulu yang ada di wajah itu jumlahnya 20. Semuanya wajib dibasuh kecuali 2 saja. Ariden, arid ini mulai sini nih. Ini tidak dikatakan ariden. Mulai sini ini ada macam sesuatu di sini. Mulai sini sampai sini itu namanya apa? Ariden. Sini namanya apa? Janggut. Ini namanya lehyen. Kalau ininya tebal, hanya wajib dibasuh dohirnya saja. Dohirnya itu yang tampak saja. Tidak mesti Anda apa menyela-nyela semacam ini. Apa tolak ukur tebal dan tidak tebal? Dibilang daripada jarak majlis takhotub. Apa itu majlis takhotub? Majlis takhotub adalah majlis di mana kita itu biasanya bersembang dengan orang. Kalau saya bersembang dengan orang, antara saya dan orang itu biasanya jaraknya berapa meter? Fuqaha mengatakan 1,5 meter. Kan saya tidak mungkin muka dengan muka. Itu bukan dengan kawan, itu mungkin dengan istri atau dengan girlfriend-nya dia semacam itu. Dengan orang-orang biasa dia tak akan buat semacam itu. Kira-kira adalah 3 dirok. 3 dirok. Hanya wajib dibasuh apa namanya? Dohirnya
saja. Yang lainnya wajib dibasuh dohir dan batin. Ada 20. Dulu Sohibul Muqaddimah Hadromiyah itu Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Alul Bafadl ini di Tarim ini dikatakan masyayikh. Ada 2 masyayikh di Tarim. 2. Bafadl dan Al-Khotib. Dikatakan 2 orang ini, 2 keluarga ini masyayikh. Dia bukan Habib, tapi dia masyayikh. Apa itu masyayikh? Karena daripada keluarganya dia, banyak sekali keluar ulama. Karena itu namanya apa? Masyayikh. Ini 2 keluarga ini dianggap sekufu karena ulama-ulama daripada 2 keluarga ini banyak. Pengarang Muqaddimah Hadromiyah itu Bafadl. Dia kan pandai. Dia ketika mengajar itu, benar toh, ada orang yang ada 20 syuur wajah, 20 bulu-bulu di wajahnya semuanya tumbuh. Terus dia pergi haji. Ada orang nasihati dia. Bete engkau amik mutawif. Apa mutawaf. Aku ini ulama. Aku udah mengajar bab haji berkali-kali. Oke, engkau mengajar, kau pernah haji gak? Aku tak pernah haji. Beza mengajar haji dan haji benar-benar tuh beza. Engkau cuma pernah teori haji. Anda belajar dokter, belum tentu Anda menjadi dokter. Anda kena ada praktikal dulu. Wah, dia langsung masuk Masjidil Haram. Nak sholat sunnah. Ditegur, tahiyatul masjid tawaf. Bukan sholat sunnah, tidak ada. Sholat sunnah Masjidil Haram. Kena dengan tawaf. Tahiyatul masjidnya dengan baru pertama sudah salah sudah. Oh ya astagfirullah, dia macam merasa dia sombong tadi itu. Terus dia tawaf, dia tertabrak terlanggar orang. Maaf ya, semuanya ada ada bulunya dia. Saya terkejut, ini ada ternyata yang saya dulu iskal 20 bulu muka ada yang ada. Dia jumpa sendiri ada orang semacam itu ya. Orang semacam itu ada. Yajibu ghusluha kulliha 20 bulu-bulu wajah itu wajib dibasuh semuanya, dohirnya dan batinnya. Dan dikecualikan daripada dia janggut dan arit. Ini arit, mulai daripada sini nih. Bukan yang berhadapan dengan telinga ya, di bawahnya telinga. Itu namanya apa? Arit. Orang-orang cakapnya jambang. Dan dikecualikan janggut dan jambang kalau dia itu tebal. Maka wajib untuk dibasuh dohirnya saja, tidak dibasuh batinnya. Dan disunahkan yang tebal itu ditahlil dengan asabi'il yumna. Apa tolak ukur tebal? Tolak ukur tebal sekiranya dipandang daripada majlis takhatub tidak nampak kulitnya. Nah, punya saya ini bukan tak tebal, dia nipis saja. Punya Faiz ini nipis, punya Anda ini nipis. Kenapa? Karena ditengok daripada majlis takhatub, kulitnya itu boleh nampak. Dhabitul lihyatil katifah wal khafifah. Katifah itu yang tebal itu yang tidak terlihat kulitnya daripada majlis takhatub. Apa itu majlis takhatub? Majelis di mana biasanya Anda itu saling berbicara dengan orang, saling sembang dengan orang. Lah, majelis saling sembang dengan orang itu jaraknya antara saya dan orang yang saya sembang dengannya itu metrun wa nisif, 1,5 meter, 1,5 meter. Biasanya 3 dirok. 3 dirok karena 1 dirok itu setengah meter. Kalau 3 dirok berapa? 1,5 meter kan? 1,5 meter. Wal khafifah aksudalik. Dibilang yang nampak basyarohnya daripada jarak 1,5 meter. Dhabitu dhahir minal lihyah mayalil wajah wa masiwahul batin. Ini dhahir lihyah itu yang yali, yang langsung setelah wajah itu adalah lihyah. Mana yang dhahir-dhahirnya sini, tidak sampai batin-batinnya sini. Ayo. Di bawah di sini disebutkan syu'urul wajah. Ini namanya hajibain. Ini namanya alis ini, kening ini namanya hajibain. Ini namanya ahdab, hudub. Bulu mata ini, hudub kan 4 kan. Itu namanya ahdab. Yang tumbuh di sini namanya ada yang namanya di sini apa? Hajiban.
Idharon al-ahdabul. Nah, ini namanya idhar. Ini namanya idhar. Yang tumbuh berhadapan-hadapan dengan telinga namanya apa? Idharon. Ini idhar. Ahdabul arba'ah. Aridon. Aridon di sini. Ini di bawahnya sini. Ini aridon. Mulai dari sini nih. Di bawahnya telinga namanya apa? Aridon. Khodan. Khodan adalah yang tumbuh di pipi. Syarib nih, syarib. Orang Malaysia cakapnya misai. Misai. Sibalan itu torofnya yang sini nih. Ini kan misai. Sininya tuh. Apa? Aywa. Juga itu dikatakan apa namanya? Dia bukan bersambung dengan ini juga. Dia tepi-tepinya itu, tepinya syarib itu. Anfakoh nih, anfakoh. Ini. Nafakatan. Nafakatan sampingnya anfakoh sini. Ayo. Lehyah, gomam. Nah ini gomam nih. Gomam. Yang tumbuh di dahi namanya gomam. Ayo, tidak. Yang ketiga adalah guslul yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga daripada furudul wudu, membasuh kedua tangan dengan apa namanya kedua siku. Apa itu siku? Adman al-barizani ini. Mirfaq ini. Ini kalau Anda tengok, ini namanya adud. Ini namanya adud. Ini namanya said. Said itu semacam ini. Macam ada jarum satu. Ini said semacam ini. Nanti ini adud semacam ini. Jadi dia semacam ini. Semacam ini. Dibilang ibrotu said. Ini adud semacam ini. Nah, semacam ini. Lah, antara ibrotu said dan tulangnya adud, itu namanya apa? Mirfak. Namanya mirfak. Dua siku adalah dua tulang yang nampak antara said. Ini said, tak tahu ini namanya apa. Ini? Nah, sama kan? Arab berbeza. Ini namanya said. Ini namanya adud. Ini namanya adud. Adud maknanya ini kadangkala dipakai sebagai majazan, sebagai pembantu. Dibilang apa ayatnya Al-Quran itu ketika Nabi Musa meminta Nabi Harun, wa nasyuddu adudaka bi akhika, apa maknanya semacam itu. Wa fi kulli yadin mirfaqan, dan di setiap satu tangan ada dua siku. Benar ada dua siku. Tapi ma'ruflah siku tuh ini. Wa yajibu ghuslu juz'in minal adud, dan ketika Anda itu berwudu, Anda tidak boleh hanya membasuh sampai sini saja. Sampai siku saja. Tambah sikit daripada adud. Kenapa? Li'annahu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena Anda tidak akan yakin membasuh semua lengan kecuali Anda menambahi sikit. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi menambahi sikit itu namanya ghurrah atau tahjil. Itu wajib. Ghurrah atau tahjil menambahi sikit daripada apa yang Anda basuh itu wajib. Memanjangkannya itu yang susah. Lah, memanjangkannya dikatakan itolatul ghurrah atau tahjil, itu yang sunnah. Tapi nafsul ghurrah wa tahjil itu wajib. Yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si wa sya'rihi. Anda membasuh sebagian daripada basyaratir ra's. Apa itu? Kulit daripada kepala atau rambutnya. Anda boleh membasuh kulitnya, Anda boleh membasuh rambutnya. Tuh, bagaimana membasuh kulitnya? Ya, kalau Anda botak. Kalau Anda botak, yang Anda basuh adalah kulitnya. Kalau Anda punya rambut, yang Anda basuh rambutnya. Di dalam mazhab Syafi'i, cukup membasuh satu rambut. Cukup membasuh satu rambut. Mazhab Imam Abu Hanifah membasuh 1/4 suku daripada rambut. Mazhab Imam Malik membasuh semua rambut. Semua khilaf itu terbina atas kata-kata wamsahu bi. Bagaimana Anda memahami bi?
Apa makna biru usikum itu apa? Di sini saya kira pertarungan mujtahid mutlak di situ. Untuk jadi pertarungan khilaf dahsyat hanya cuma kata-kata apa? Biru usikum. Nah, itu gelanggangnya apa namanya? Itu gelanggangnya mujtahid. Gelanggang kita boleh paham ya apa yang mereka bicarakan, wallahi. Kalau zaman sekarang ada yang boleh paham apa yang dibicarakan para mujtahid, saya cium tangannya. Walau anjat ya nih. Sekarang ini orang nak baca kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cakap apa, dia paham apa. Nak baca kitabnya Imam cakap apa, dia paham apa. Apalagi kau nak tahu sebenarnya mereka berdebat pasal apa. Oh, itu level yang apa namanya? Itu level yang tinggi. Sekarang ada yang boleh paham itu, saya cium tangan. Tidak ada. Sudah zaman jauh apa namanya? Jauh turun. Fayakfi walau ba'da sya'ratin. Cukup bukan satu rambut, sebagian rambut cukup. Dan syaratnya rambut yang boleh untuk diusap itu ketika dia itu dimat di semacam ini tidak keluar daripada hadur ra's min jihati nuzulihi. Hadur ra's kan sini kan. Mulai sini sampai sini kan wajah. Mulai sini adalah kepala. Sekiranya kalau rambutnya itu Anda macam ini, dia tidak keluar daripada kepala. Berbeda dengan perempuan, bukan panjang kok sini sampai sini. Dia nak basuh sininya saja. Oh, nak basuh sebagian rambut. Nah, tidak bisa saja itu. Harus di dalam apa? Di dalam bagian kepala. Jadi di sini, kalau dia di sini hanya sampai sini, yaitu boleh Anda apa namanya? Anda basuh. Ma ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Anda membasuh dua kaki Anda bersama buku lali Anda. Bersama dua mata kaki Anda. Ka'ban wa adman barizan bainal qadami wasaq. Ini adalah dua tulang yang nampak antara kaki dan apa sak ini namanya? Betis. Antara dan betis itu kita namakan apa namanya? Mata kaki atau buku lali. Dan di dalam satu kaki ada dua buku lali, ada dua mata kakinya. Dan wajib Anda itu ketika membasuh kaki, Anda wajib untuk membasuh sebagian daripada betis agar benar-benar kaki semuanya terbasuh. Itu namanya tahjil. Nah, Anda wajib untuk membasuh sikit daripada betis. Anda memanjangkan sunnah. Membasuh sikit wajib. Memanjangkan sunnah. Membasuh sikit itu namanya tahjil. Memanjangkan namanya itolatul tahjil. Itolatul tahjil. Tetap dalilnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang keenam adalah tartib. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tawaddoa murattiban. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu, wudunya pasti ala tartib. Itu dalil kan? Hanafiyah ini Anda ini cakap pasal Imam Abu Hanifah. Dia berpendapat, engkau kira pendapatnya saja. Dia akan tahu akan ada orang yang akan challenge dia. Perbuatan Rasulullah bukan dalil kewajiban. Karena mungkin itu sunnah. Betul apa tidak? Mungkin itu sunnah. Tetapi kok selalu wudhu tartib? Ya mungkin karena pahalanya besar. Rasulullah tak nak tinggal. Tapi untuk dalil wajib, kita lain. Kita lain itu. Tapi Syafi'iyah juga dalilnya kuat. Apa? Wa qala al-Imam Syafi'i innallaha dzakarul mamsuha bainal maghsulain wa dzalika linuqtatit tartib. Apa maknanya? Maknanya Allah menyebutkan dua basuhan di antara satu usapan. Duh, apa maksudnya? Iya, entar lihat tengok antara ayatnya itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Arjulakum ini maktuf ila ru'usikum atau maktuf ila wujuhakum? Maktuf ila wujuhakum. Maknanya wagsilu arjulakum. Semacam itu. Yakni wagsilu wujuhakum. Wagsilu arjulakum. Semacam itu. Di dalam bahasa Arab, kalau jenisnya sama, disebutkan bersamaan. Seharusnya kalau memang tidak wajib tartib, niscaya Allah akan mengatakan
wagsilu wujuhakum ilal marofiki wa arjulakum. Semacam itu. Ilal ka'bain. Seharusnya Rasulullah Allah mengatakan semacam itu. Tapi kenapa kok Allah mengatakan basuh, usap, basuh? Seharusnya basuh, usap. Jadi itu, basuh, usap. Ini adalah muktadha bahasa Arab semacam itu. Karena basuh dan basuh satu jenis. Usap bukan jenisnya basuh. Tapi Allah mengatakan basuh, usap, basuh. Linuktatin. Apa itu nuktah? Nuktah adalah mas'alatun awisoh. Mas'alatun amikoh. Mas'alatun latifah. Yustambatu bikuwatil korihah. Itu namanya nuktah. Sesuatu yang susah, yang detail, yang bisa Anda pahami dengan otak yang tajam. Imam Syafi'i ketika tengok siaknya ayat ini, kok Allah basuh, usap, basuh. Pasti ada mengisyaratkan sesuatu. Apa itu? Tertib. Nah, ini dalilnya Syafi'i memang kuat sekali. Memang kuat sekali. Imam Abu Hanifah, loh, kalau Allah nak tertib, tak buat semacam itu. Wagsilu wujuhakum tumma. Tapi kenapa cakap? Wah. Kenapa cakap? Wah. Ini bukan orang biasa, Imam Abu Hanifah ini. Wallahi ada tengok debatnya masalah niat di dalam wudhu. Dibahas oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya beliau Syifaul Ghalil. Dulu saya tesis master tentang kitab Syifaul Ghalil ini. Ya, engkau baca, engkau menangis, ya Allah, apa kita nih, ya Allah, wallahi apa kita nih. Nak baca aja dah penat. Dah penat sangat. Nak baca deh. Dah penat. Bagaimana kias ini? Kenapa kias ini semacam ini? Kenapa semacam ini? Yakni fi ghayati su'ubah. Yakni yatadarab alaihil adillah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang qat'i. Karena memang di sini adalah gelandangnya mujtahid, itu kan gelanggang kita itu. Tugas kita memahami kalamnya mujtahid. Tugas kita bukan istimbat daripada kitab was sunnah. Jangan terlampau confident dengan diri Anda. Ini yang nak saya tekankan. Kita ini kalau kita bisa memahami kalamnya Syafi'i terlampau terlampau tinggi sangat itu. Kalamnya Nawawi, Ibn Hajar Nawawi. Engkau boleh paham kalam itu. Saya nak buat kenduri. Insyaallah. Wow, karena hadromus semacam itu, karena habaib, karena aslaful hadromus semacam itu. Ada orang paham minhaj, bisa memahami minhaj, ya Allah kenduri. Alhamdulillah ada satu student boleh paham minhaj. Sekarang bila orang nak sebutkan nama aja salah. Nak sebutkan nama salah. Na'udzubillah. Minhajut tullab tolibin bukan tullab. Manhajut tullab minhajut tolibin. Nak sebutkan nama aja salah. Oke kan? Ayo. Mas'alatun tartib itu wajib di dalam setiap wudu, kecuali di dalam satu masalah. Apa itu ketika menyelam? Ketika Anda menyelam, langsung Anda niat nawaitu fardhol wudu, Anda nampak lagi. Langsung Anda punya wudu. Walaupun kan tidak ada tartib, kan? Tidak ada tartib. Sama satu lagi. Apa itu ketika junub? Ketika junub Anda mandi, hadas besar Anda terangkat, hadas kecil Anda juga terangkat. Anda punya wudhu tanpa Anda tertib. Idan ghamasa fil ma' walau lahdah. Kalau dia itu menyelam di air walaupun sekejap dan dia berniat wudhu dalam keadaan dia itu menyelam, maka jatuh wujubut tertib. Dan ini adalah mu'tamad indan Nawawi karena tertib pada saat Anda menyelam yuqaddar. Ditakdir, bukan hakikat tertib, ada di dalam otak yuqaddar annaka tuwaddi wa turatib. Padahal tidak ada itu, yang tartibun takdiri. Menurut Imam Rafi'i tidak. Anda kena menyelam beberapa saat, sekiranya Anda boleh wudhu dan boleh tartib. Kalau Anda nak wudhu, perlu wudhu tartib perlu berapa second? Oh, perlu sekitar 10 second. Maknanya Anda kena menyelam selama 10 second. 10 detik. Nawawi tidak mesti. Anda boleh menyelam dalam 1 menit, 1 detik saja. Menyelam, langsung. Anda sudah punya wudhu. Selama ketika menyelam, Anda niat.
yuqaddar dalam 1 detik itu Anda wudhu wa turatib. Rafi'i tidak bisa. Anda kena menyelam dalam waktu sekiranya kalau Anda wudhu, Anda bisa tertib. Kalau Anda wudhu tertib perlu berapa? 10 second. Ya, Anda kena menyelam dalam 10 second. Baru ketika Anda nampak lagi ke permukaan, Anda mempunyai wudhu. Wallahu a'lam. Wa inda rafi'i la budda minal muqsi zamanan yumkinu fihi takdirut tertib. Wallahu a'lam. Sunanul wudhu kalau di kelas yang akan datang saya sedikit nasihat hari ini. Sila yang nak tanya. Izin tanya Habib. Monggo. Kalau di ayatnya kan dikatakan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya. Jadi membasuh dari tangan ke siku. Kalau kita membasuh dari siku ke tangan itu gimana, Habib? Tidak ada masalah. Pak, tidak ada masalah. Yang penting siku sampai tangan itu terbasuh. Bukan maknanya tangan sampai siku. Anda mesti memulai daripada tangan terus ke siku. Bukan begitu maknanya. Yang penting tangan sampai siku ini terbasuh. Sawaun bada'ta minas siku au minat tangan. Tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Oke, siapa lagi? Izin bertanya, Habib. Oke, silakan. Minta maaf, Habib. Sila. Silakan. Habib, tadi ada mengatakan mazhab Abu Hanifah mengatakan fardu dan wajib berbeda, Habib ya? Betul. Nah, tadi contohnya adalah sholat witir. Berarti kalau misalkan mazhab Hanafi apabila tidak melaksanakan sholat witir berarti berdosa, Habib? Betul. Alhamdulillah kan mazhab Anda Syafi'i kan? Ya, Habib. Sholat witir, sholat Idul Fitri, Idul Adha, semuanya itu wajib menurut mereka. Saya dulu pernah punya kawan Hanafi daripada India. Saya cakap, susah hidup Anda ya. Saja hidup Anda susah, oleh susah hidup Anda. Ada. Sila. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Minta maaf, saya ada 2 soalan. Silakan. Soalan pertama saya ada terbaca satu istilah yang disebut sebagai mahallut tahdzif. Cuma saya tak pasti dekat mana yang dikatakan mahallut tahdzif dan adakah dia termasuk dalam kawasan muka. Tahdif itu ini loh, ini. Okay. Ini namanya tahdif. Dia semacam ini, di sini nih, ada macam sikit rambut kan. Ini namanya rambut tahdif ini. Ini bagian daripada, seingat tahu saya, daripada muka. Daripada apa namanya? Muka. Kejap ya, saya tengok di Minhaj. Oh tidak, daripada kepala. Mana namanya? Ghuslul wajh wa huwa ma baina manabiti ra'sihi qaliban wa mundahalih ya wa ma baina udunaihi faminhu mawdi'ul ghamam wa kadzat tahdif. Tahdif daripada muka, katanya Imam Ar-Rafi'i. Qultu sahahal jumhur anna mawdi'at tahdif minar ra'si. Ada di dalam matan Minhaj babul wudu ini nih, tahdif. Okey, baik Habib. Ayo. Kemudian soalan kedua, saya kurang jelas tentang dobit bagi zahir janggut. Adakah Zahir bahagian janggut? bahagian belakang janggut itu mayalil wajah. Jadi ini wajah ya. Nih set. Nah. Ini wajah, terus ke bawah. Yang satu apa namanya? Satu line dengan wajah nih. Satu line. Dohir-dohirnya sini saja. Satu line dengan wajah dohir, tidak sampai belakangnya sini. Jadi macam apa ya dikatakan? Helai pertama, lapisan pertama daripada janggut. Itu namanya apa? Dohir. Lapisan kedua sudah dianggap apa? Batin. Karena dikatakan mayalil wajah. Yang langsung setelah wajah. Paham? Faham Habib. Baik. Terima kasih Habib.
Sama-sama. Assalamualaikum, Abid. Waalaikumsalam. Saya tanya berkenaan dengan masalah niat istri yang kafirah tadi. Betul. Apakah niat baginya itu wajib? Apa? Apakah dia wajib niat mandi? Niat mandi Dia wajib istri. untuk niat mandi. Dia wajib untuk niat mandi, tapi tidak dianggap itu ibadah. Kafiat niat tu? Apa? Cara niat. Cara niat yakni aku niat mandi agar halal untuk suamiku, itu aja. Macam itu. Ya, karena itu jangan menikah dengan Nasroniyah. Perempuan muslimah saya tengok cantik-cantik di Malaysia. Kenapa engkau nak menikah dengan apa? Nasroniyah. Itu namanya cari problem. Itu namanya cari problem. Yang sama agamanya banyak bercerai. Apalagi yang beza agama. Ayo. Sila. Habib. Memang sampai sekarang masih ada Habib ya perempuan yang agamanya Nasrani yang boleh dinikahi. Atau Sekarang udah secara reality tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i sudah hampir tidak ada. Mungkin kalau ada pun mungkin perempuan-perempuan di Mesir tuh yang Kristen Koptik gitu. Itu mungkin memenuhi syarat. Di Indonesia tidak ada. Di Indonesia perempuan Nasrani yang memenuhi syarat untuk dinikahi oleh Muslim secara mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, setahu saya hampir tidak ada. Dan ini kalau perempuannya yang Nasroniyah ya. Kalau laki-lakinya yang Muslim tak ada. Kalau laki-lakinya yang Nasrani tak ada. Tak sah, mutlakon tak sah. berarti tak adanya itu gara-gara mereka nggak paham kitab yang asli diturunkan gitu ya Habib ya? Atau gimana Habib cara Itu tak sahnya nanti bila saya jelaskan bukan di sini, itu di bab pernikahan itu. Itu di bab pernikahan dijelaskan kenapa kok mereka itu tidak sah untuk dinikahi. Wow, tidak ada kena-mengena dengan babul wudu masalah itu. Syukur. Sama-sama. Habib, soalan seterusnya, Assalamualaikum Habib. Jika seorang berwuduk dan solat maghrib, apabila ingin solat isyak, dia syak sama ada wuduknya batal atau tidak. Lalu dia berwuduk sekali lagi lalu solat. Apakah solatnya sah atau sebaliknya? Tidak ada masalah. Sah, tidak ada masalah. Dia tidak perlu berwuduk pun sudah sah. Yang tidak sah kalau dia berwuduk sekali lagi, selepas berwuduk dia yakin kalau dia tadi itu batal, itu tidak sah wudhunya dan tidak sah sholatnya, dan dia mesti mengulangi wudhu dan mengulangi sholat. Selama dia tidak tahu kalau dia itu batal, sholatnya sah, tidak ada masalah. Li annal yakina la yuzalu bisyak. Ayo. Baik, Habib, kalau di tengah-tengah wuduk dia terkentut, kena mula dari awal balik ke? Iya, karena mulai dari awal balik. Karena wudhu tidak menafikan niat, tapi membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu lebih dahsyat daripada menafikan niat. Sudah saya jelaskan itu. Saya satu ke sana. Baik, sebenarnya kalau perempuan ambil wuduk dan basuh sideburn-nya yang panjang, bagaimana cara basuhnya? Atau Apa? Basuh apa? Sideburn. Sideburn itu apa? Sideburn tu yang rambut di sebelah telinga tu, Habib. Oh. Rambut di sebelah telinga. Rambut di sebelah telinga semacam ini. Iya. Daripada syu'urul wajah kok. Dia bukan daripada apa namanya? Dia tidak masuk daripada kepala, dia masuk daripada wajah. Samping telinga sini masuk daripada wajah, bukan masuk daripada apa? Telinga. Karena namanya ini adalah idharon. Dan idharon masuk kategori syu'urul wajah, bukan apa namanya syu'urul ra's. Ini yang tahdif masuk daripada syu'urul ra's. Itu pun khilaf Syafi'i, apakah boleh dibasuh untuk syu'urul ra's atau tidak. Ayo. Jadi baik, ditanya bagaimana cara basuhnya ataupun digunting sedikit pendek. Bukan cara basuhnya, itu tidak bisa dibasuh untuk kepala karena dia tidak masuk daripada rambut kepala. Kalau nak basuh yang daerah sini atau daerah sini. Oh, okey. Kalau dia terletak di bahagian muka, kena basuhlah walaupun panjang. Memang itu ada daripada syu'ur wajah, bukan syu'ur ros itu. Di muka karena basuh semua ketika dia membasuh muka.
Baik, Habib lagi dua soalan. Habib, apakah mengambil wuduk kali kedua itu hukumnya makruh walaupun dia sudah sedia ada wuduk? Hukumnya sunnah. Wudhu tajdid wudhu itu hukumnya sunnah setelah Anda sholat. Setelah Anda wudhu, Anda sholat, Anda baru wudhu lagi. Itu namanya tajdidul wudhu. Yang makruh itu kalau tak silap, kalau Anda wudhu, Anda belum sholat, Anda ada wudhu lagi. Di situ mungkin letaknya makruh di situ. Kalau Anda wudhu, Anda sholat, Anda wudhu lagi, tidak masalah. Itu namanya tajdidul wudhu dan itu sunnah. Baik, ada soalan satu lagi. Habib, saya jadi makmum di RNR. Ketika rukuk, saya nampak seluar imam itu ada potensi untuk terbuka aurat masa solat. Maka saya taklid. Ada potensi atau benar-benar terbuka. Ya. Maka Kalau saya ada potensi tak terbuka itu maknanya. Bisa terbuka itu tidak terbuka. Dia mesti tengok benar-benar terbuka. Okay, kemudian ada sambungan. Maka saya taklid. Kalau aurat imam terdedah, maka saya akan mufaraqah. Adakah ini termasuk taklid tadi? Tak, itu namanya taklikun suri itu namanya. Itu namanya taklikun suri. Yakni karena memang kalau sudah imamnya itu mufaraqah, Anda mesti kalau imamnya terbuka auratnya, Anda mesti mufaraqah. Lah, perkataan Anda itu tidak menyebutkan sesuatu yang baru. Macam kalau saya mengatakan saya membeli MP3 ini punya Anda, saya mengatakan kalau MP3 ini punya Anda, saya beli. Itu tidak ada makna, tidak ada maknanya. Dikatakan itu taklikun suri. Taklikun suri tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu kalau taklikun hakiki. Yang dikatakan itu namanya taklikun suri. Taklikun suri itu taklik yang berdasarkan atas mafi nafsil amr atau dalam donul mukallaf. Wallahu alam. Baik, Habib. Assalamualaikum. Silakan. Pertanyaan lagi, Habib. Ada dua pertanyaan. Yang di awalul ibadat, Habib, yang di ghaslul wajhi. Oke. Kan tadi Habib katakan harus dibasuh dari dahi. Kalau kita mulakan basuh dari pipi, bisa nggak, Habib? Atau gimana? Bisa, tapi nanti dahinya mesti dibasuh lagi. Oh, mesti dibasuh lagi. Iya, karena maknanya kalau Anda dari sini tak ada niat, di sini baru ada niat. Maknanya ini Anda basuh tanpa niat, dianggap mulai sini yang ada niatnya. Sini kena Anda ulangi basuh walaupun tanpa niat. Baik, yang kedua ini Habib yang di ibarat tahakkukul muqtadi. Misalnya gini, kalau kita misalnya selesai mandi itu Habib, kita berwudu kan. Tapi pada satu waktu itu terkadang kita kayak ragu gitu. Habis mandi ini aku dah wuduk dah belum gitu. Itu jatuhnya gimana Habib? Apa emang tahu dah berwuduk atau belum berwuduk Habib? Lepas mandi, biasanya Anda berwuduk, kemudian ini ragu, bisa berwuduk atau tak ya? Anda belum berwuduk jatuhnya itu. Karena Anda ragu udah berwuduk atau belum. Kalau Anda ragunya tadi wudukku sah atau tidak, itu sah. Tadi berwuduk atau tidak, semacam itu. Karena al-asal wal yakin. Ayo. Terima kasih, syukran. Cukup? InsyaAllah saya cukup kok. InsyaAllah Habib. Terima kasih. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.